Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang beberapa anak muda yang tiba-tiba terbangun di dalam sebuah labirin berukuran raksasa. Selama bertahun-tahun, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi sayangnya di dalam labirin itu terdapat makhluk-makhluk aneh yang sangat mengerikan, karena hingga kini tak ada seorang pun yang selamat setelah melihat makhluk tersebut. Lalu apakah mereka bisa keluar dari labirin mematikan? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang remaja tiba-tiba terbangun di sebuah kotak yang sedang menuju ke atas. Dan setelah kotak itu terbuka, ia pun disambut oleh para remaja lain yang mulai memanggilnya dengan sebutan si anak baru. Merasa panik, si anak baru itu kemudian mencoba berlari sekuat tenaga, berharap ia bisa kabur dari sana. Tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena ia sekarang berada di dalam sebuah tempat misterius dengan tembok-tembok raksasa yang mengelilingi seluruh tempat itu. Setelah kejadian itu, si anak baru dikurung di dalam sebuah sangkar agar ia tak kabur lagi. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan membuka sangkar tersebut sambil menanyai siapa dan dari mana anak baru itu berasal. Mendengar hal itu, si anak baru menjadi semakin panik karena ia tak bisa mengingat apapun. Sehingga si pria bernama Albi itu mencoba menenangkan si anak baru dengan mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini bernasib sama seperti dirinya. Albi lalu mengajak si anak baru berkeliling sambil menceritakan bahwa mereka harus bertahan hidup dengan cara bercocok tanam. Dan tak hanya itu, setiap sebulan sekali, kotak itu selalu muncul dengan membawa orang baru, serta beberapa persediaan yang bisa mereka gunakan. Si anak baru yang merasa penasaran pun mencoba bertanya siapa yang mengirim dan mengurung mereka di dalam tempat misterius tersebut. Namun sayangnya Albi tak bisa menjawab pertanyaan itu, karena semua orang yang ada di sini tak memiliki ingatan apapun tentang kehidupan mereka sebelumnya. Di tempat ini, Albi mengatakan bahwa mereka memiliki 3 peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang, yaitu peraturan pertama, setiap orang harus melakukan pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Peraturan kedua, mereka tak boleh melukai sesama rekan yang mereka sebut sebagai glider, agar mereka bisa saling mempercayai satu sama lain. Lalu yang ketiga dan terpenting, tidak ada yang boleh pergi melewati tembok karena di dalam sana terdapat sesuatu yang bisa membunuh mereka dalam sekejap. Meski semua orang dilarang keluar dari tembok, si anak baru masih penasaran dengan apa yang ada di luar sana, sehingga Cuk berusaha menghentikannya agar mereka tak dimarahi oleh Albi karena telah melanggar peraturan. Di sana mereka sempat bertemu dengan 2 orang yang baru saja kembali dari tembok, yang mana hal itu membuat si anak baru menjadi semakin penasaran mengapa mereka berdua boleh pergi melewati tembok sementara yang lain tak boleh melakukannya. Cuk kemudian menjelaskan bahwa hanya ada beberapa orang yang disebut sebagai pelari yang boleh melewati tembok tersebut karena mereka memiliki kemampuan fisik dan kekuatan yang melebihi orang-orang lain, sehingga mereka bisa menjalankan tugas yang jauh lebih berat, yaitu menjelajahi seluruh labirin demi mencari jalan keluar. Saat si anak baru mendengar kata labirin, ia menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di balik tembok itu, dan pada akhirnya ia pun dihentikan oleh seorang remaja bertubuh besar bernama Gali yang menyuruhnya untuk segera menjauh dari tembok. Tak lama kemudian, tiba-tiba tembok-tembok itu mulai menutup dengan sendirinya, yang mana hal itu membuat si anak baru sadar bahwa ia tak bisa masuk sembarangan ke dalam labirin yang dikelilingi oleh tembok-tembok raksasa tersebut. Singkat cerita, ketika malam tiba, para glid mulai membuat sebuah api unggun untuk berpesta bersama-sama. Sementara seorang remaja lain bernama Newt mencoba mengajak si anak baru mengobrol karena ia tak memiliki teman sama sekali. Di sana, Newt menceritakan tentang seorang pelari bernama Minho yang merupakan ketua dari seluruh kelompok pelari, di mana setiap hari Minho selalu menelusuri seluruh labirin itu selama 3 tahun sejak pertama kali ia datang ke tempat itu. Tetapi hingga kini ia masih belum bisa menemukan jalan keluarnya. Alasan mengapa mereka masih belum bisa menemukan jalan keluarnya yaitu karena setiap hari, tembok-tembok yang ada di dalam labirin itu selalu berubah-ubah. Dan jika para pelari tak bisa kembali tepat sebelum tembok itu menutup, maka sudah dipastikan mereka akan mati, karena ada makhluk misterius bernama Griever yang akan membunuh mereka semua.
Saat Newt mencoba menjelaskan tentang tugas masing-masing orang yang ada di sana, entah mengapa si anak baru justru tertarik untuk menjadi seorang pelari, yang mana hal itu membuat Gally mencoba untuk menantangnya agar si anak baru itu bisa menunjukkan kemampuan miliknya. Di dalam duel ini, siapapun yang berhasil mendorong musuhnya keluar lingkaran maka ia akan menjadi pemenang, dan tanpa berlama-lama mereka pun mulai saling mendorong satu sama lain agar mereka bisa menjadi pemenangnya. Dengan tubuh yang dimiliki Gally, ia akhirnya mampu membanting si anak baru dengan sangat mudah, tetapi tanpa disadari bantingan itu justru membuat si anak baru berhasil mengingat namanya yang bernama Thomas, dan para glider lain pun langsung merayakan hal itu bersama-sama. Lalu ketika Thomas hendak tidur, entah mengapa ia justru memimpikan hal-hal aneh, seperti ada suara perempuan yang terus-menerus berbisik kepada dirinya. Singkat cerita, saat pagi tiba, Albi mengajak Thomas pergi ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa Thomas kini telah menjadi bagian dari keluarga mereka, sehingga Thomas harus menuliskan namanya di dinding, seperti yang telah dilakukan oleh para glider lain. Kemudian saat Thomas sedang bekerja bersama Newt untuk menanam tanaman yang akan mereka gunakan sebagai persediaan makanan, Newt pun menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk di dalam hutan, namun tanpa disadari tiba-tiba seorang pria bernama Ben mencoba menyerang dirinya, sehingga Thomas berusaha melawan balik agar ia bisa kabur dari serangan Ben. Lalu ketika Thomas berhasil keluar dari hutan, Newt dan para glider lain pun berusaha menghentikan Ben, dan di sana mereka akhirnya menyadari bahwa Ben telah tersengat oleh Griever, yang mana hal itu membuat dirinya terinfeksi oleh virus mematikan yang bisa mengubah dirinya menjadi zombie, sehingga Albi pun menyuruh mereka untuk memasukkan Ben ke dalam sangkar. Thomas lalu menceritakan bahwa sebelum Ben menyerang dirinya, Ben sempat mengatakan tentang hal-hal aneh seperti ia pernah melihat Thomas sebelumnya, bahkan ia juga menyalahkan Thomas atas apa yang terjadi pada mereka. Tak lama kemudian, sebelum pintu labirinnya menutup, Albi dan para glider lain pun memaksa Ben untuk masuk ke dalam labirin sendirian, karena mereka tak ingin virus yang ada di dalam tubuh Ben menyebar dan menginfeksi para glider yang lain. Malamnya, Thomas kembali memimpikan hal-hal aneh seperti saat ia sedang berada di suatu ruangan bersama para ilmuwan. Bahkan ada seorang wanita yang selalu mengatakan pada dirinya bahwa Wicked itu baik. Singkat cerita, keesokan harinya Thomas menyadari bahwa Albi dan Minho pergi menuju ke dalam labirin, padahal Albi bukanlah seorang pelari. Namun Newt yakin bahwa mereka pasti baik-baik saja karena Albi merupakan orang pertama yang datang ke labirin ini, sehingga ia pasti jauh lebih berpengalaman dari para glider lainnya. Mereka lalu mencoba untuk menunggu kepulangan Albi dan Minho hingga hari mulai sore, dan saat pintu labirinnya hendak menutup, tanpa disadari tiba-tiba Minho datang sambil menggendong Albi, sehingga Thomas pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam labirin tersebut agar ia bisa membantu mereka berdua. Meski Albi telah tersengat oleh Griever, Thomas mengatakan pada Minho bahwa ia tak ingin meninggalkannya begitu saja, dan pada akhirnya mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang bisa digunakan untuk berlindung dari serangan Griever. Mereka lalu mencoba menyembunyikan Albi di antara tanaman rambat yang tumbuh di dinding labirin, tetapi saat Minho melihat ada salah satu Griever yang datang, ia pun langsung pergi meninggalkan Thomas di sana, sementara Thomas berusaha bersembunyi di balik tanaman sambil menahan talinya agar Albi tidak terjatuh. Tak lama kemudian, setelah Thomas berhasil menyembunyikan Albi, tanpa disadari tiba-tiba dari belakang muncul salah satu Griever yang langsung menyerang dirinya, sehingga ia pun berusaha berlari sekuat tenaga agar ia bisa kabur dari serangan Griever tersebut. Thomas lalu berusaha memancing Griever itu menuju ke salah satu tempat yang cukup sempit, dan saat dindingnya mulai menutup, ia pun berusaha berlari sekencang-kencangnya, berharap ia bisa selamat dari kejaran Griever itu. Singkat cerita, setelah pintu labirinnya mulai terbuka lagi, para glider mengira bahwa Thomas, Minho, dan Albi tak mungkin selamat dari labirin mematikan tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Thomas dan yang lain masih hidup. Bahkan mereka juga berhasil membunuh salah satu Griever, padahal sebelumnya tak ada seorang pun yang berhasil bertahan hidup setelah melihat makhluk itu. Meski Thomas merupakan satu-satunya orang yang pernah membunuh Griever, Gally ingin Thomas dihukum karena ia telah melanggar peraturan yang sudah mereka buat.
Tetapi tampaknya Nyo dan Minho berpihak pada Thomas karena mereka sadar dengan kemampuan yang dimilikinya. Minho kemudian menyarankan agar Thomas diberi tugas sebagai seorang pelari, namun belum sempat mereka selesai berdiskusi, tiba-tiba kotak itu datang lagi sambil membawa seorang gadis, padahal selama ini kotak itu hanya mengirim para laki-laki saja. Meski gadis itu belum sadar, ia terus-menerus memanggil nama Thomas yang mana hal itu membuat semua orang penasaran siapakah Thomas sebenarnya, dan sayangnya Thomas tak bisa menjawab rasa penasaran mereka, karena dia sendiri tak bisa mengingat tentang masa lalunya. Setelah kejadian itu, Thomas mengatakan pada Minho bahwa ia ingin kembali ke dalam labirin untuk mengecek apa yang ada di dalam tubuh Griever yang telah mereka bunuh sebelumnya, sehingga Minho pun mengajak beberapa pelari lain untuk membantu mencari keberadaan Griever itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan tubuh Griever yang sudah mati tersebut. Dan ketika Minho mencoba mengecek isi tubuh makhluk itu, ia berhasil menemukan sebuah alat aneh yang bertuliskan angka 7 di dalamnya. Lalu ketika mereka kembali dari labirin, Minho mengajak Thomas pergi ke markas miliknya, di mana di sana Minho menunjukkan sebuah miniatur labirin sambil mengatakan bahwa sebenarnya ia telah berhasil memetakan seluruh isi dari labirin itu. Meski begitu, Albi menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal itu pada para glider lain karena ia tak ingin mereka semua menjadi panik saat mereka tahu bahwa ternyata labirin itu tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Minho kemudian mengatakan bahwa di setiap ujung labirin terdapat beberapa dinding yang bertuliskan sebuah angka 1-8, dan tampaknya labirin itu memiliki pola yang sama sehingga Minho bisa tahu kemana jalan yang harus ia lewati jika labirin itu mulai berubah. Tak lama setelah itu, tiba-tiba beberapa glider mengatakan bahwa si gadis itu sudah bangun, namun tampaknya ia tak mempercayai siapapun, bahkan ia bersembunyi di atas menara pengawas sambil melempari orang-orang yang ada di bawah sana. Melihat hal itu, Thomas pun mencoba mengatakan siapa dirinya, dan pada akhirnya gadis itu memperbolehkan Thomas untuk naik, sehingga Thomas berusaha meyakinkan bahwa mereka semua bukanlah orang jahat. Thomas selalu menceritakan semua yang terjadi di sana, dan tampaknya mereka berdua berasal dari tempat yang sama karena si gadis itu juga mengalami mimpi seperti Thomas tentang seorang wanita yang selalu mengatakan bahwa Wicked itu baik. Si gadis kemudian mengatakan pada Thomas bahwa dirinya bernama Teresa dan ia juga menyerahkan 2 buah serum misterius bertuliskan Wisikedi yang ia temukan di dalam saku miliknya, yang mana itu membuat Thomas akhirnya menyadari bahwa serum itu bisa mereka gunakan untuk mengobati Albi yang sebelumnya telah terinfeksi oleh virus. Singkat cerita, setelah mereka menyuntikkan serum itu pada tubuh Albi, terlihat bahwa tubuh Albi mulai menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Namun meski begitu, Gali masih tak suka dengan kehadiran Thomas, sehingga ia pun menghukum Thomas dengan memasukkannya ke dalam sangkar, karena ia telah melanggar banyak sekali peraturan. Di saat Gali sudah pergi, Cuk tiba-tiba datang sambil membawa beberapa persediaan makanan karena ia tahu bahwa Thomas sebelumnya belum makan sama sekali. Di sana Cuk memberikan sebuah boneka kayu pada Thomas sambil mengatakan jika Thomas berhasil keluar dari labirin, maka ia harus menyerahkan boneka kayu tersebut pada keluarga Cuk, meski sebenarnya Cuk tak memiliki ingatan tentang keluarganya sama sekali. Tetapi Thomas justru mengembalikan boneka kayu itu karena ia ingin Cuk memberikan pada keluarganya sendiri setelah mereka berhasil kabur dari labirin tersebut bersama-sama. Keesokan harinya, Minho mengajak Thomas untuk masuk ke dalam labirin lagi, menuju ke tempat yang memiliki dinding dengan angka 7, karena siapa tahu alat misterius milik Griever itu bisa membawa mereka menuju ke jalan keluarnya. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun segera berlari menjelajahi labirin itu satu persatu dengan dinding yang bertuliskan angka 7. Di dalam tempat itu, mereka menemukan sehelai kain yang sebelumnya dipakai oleh Ben, yang mana itu membuat mereka sangat yakin bahwa Ben pasti dibawa oleh Griever yang telah mereka bunuh sebelumnya. Saat mereka sedang mencari jalan keluar, entah mengapa tiba-tiba alat itu mulai mengeluarkan bunyi aneh, dan setelah mereka berdua mengikuti kemana arah suara tersebut, mereka pun tiba di suatu tempat yang tak pernah dikunjungi oleh Minho. Lalu ketika pintu yang ada di sana mulai terbuka, mereka berdua mencoba masuk menuju ke sebuah lubang aneh yang berada di ujung ruangan. Tetapi saat benda yang ada di dalamnya mulai melakukan scanning,
tiba-tiba pintunya mulai tertutup lagi, yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kabur dari sana agar mereka tak terjebak di dalam labirin tersebut. Setelah kejadian itu, Thomas dan Minho pun memberitahukan pada para glider lain tentang jalan keluar yang baru saja mereka temukan. Tetapi Gali masih tak bisa mempercayai Thomas, bahkan ia juga mengatakan ada kemungkinan bahwa jalan keluar itu hanyalah jebakan yang bisa membuat mereka dalam bahaya. Saat Thomas dan Gali sedang berdebat, Teresa tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa Albi sudah sadar, yang mana hal itu menandakan bahwa serum yang dibawa oleh Teresa sebelumnya benar-benar bisa melawan infeksi virus yang sudah menyebar ke dalam tubuh Albi. Di sana, Albi mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ingatannya kembali, bahkan ia juga bertanya mengapa Thomas datang kemari, padahal dirinya merupakan salah satu karyawan The Wicked yang telah mengirim para glider ke labirin tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba para glider yang sedang berjaga mengatakan bahwa pintu labirinnya tidak mau menutup meski hari sudah mulai malam, yang mana hal itu membuat mereka semua khawatir karena para Griever itu selalu muncul ketika malam hari. Thomas kemudian menyuruh Chuck dan beberapa orang lain untuk membangun benteng pertahanan, sementara ia dan Minho berencana untuk mengambil persediaan senjata. Namun belum sempat mereka mempersiapkan pertahanannya, tiba-tiba para Griever itu mulai muncul dari balik labirin dan langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Saat Thomas dan yang lain berusaha kabur dari salah satu Griever, Minho dan para pelari lain mencoba membantu Thomas dengan cara menahan serangan Griever tersebut, hingga akhirnya mereka semua berhasil bersembunyi di salah satu bangunan. Meski begitu, para Griever itu berhasil menemukan keberadaan mereka dan tampaknya para Griever itu sedang mengincar Albi, karena setelah mereka berhasil mendapatkan Albi, tiba-tiba para Griever itu langsung pergi dan menghilang dari sana begitu saja. Setelah kejadian itu, Thomas pun menyadari bahwa para Griever itu sepertinya tak ingin Albi membongkar semua rahasia, karena sebelumnya ia berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Dan pada akhirnya Thomas pun mencoba menusukkan virus milik Griever itu ke dalam dirinya sendiri, berharap ia bisa mendapatkan ingatannya seperti yang terjadi pada Albi. Keesokan harinya, saat Thomas sudah sadar, ia mengatakan bahwa dirinya berhasil mendapatkan ingatannya kembali, dan ia pun menceritakan alasan mengapa mereka semua dimasukkan ke dalam labirin ini, yaitu untuk mengetes apakah mereka semua mampu menyelesaikan ujian dan keluar dari labirin hidup-hidup. Tampaknya Wicked menggunakan mereka semua sebagai bahan eksperimen, yang nantinya hasil dari eksperimen itu akan dijadikan sebagai bahan pembuatan vaksin yang bisa menghentikan penyebaran wabah virus mematikan. Di sana, Thomas juga mengatakan bahwa sebenarnya ia dan Teresa merupakan salah satu karyawan Wicked yang selama ini selalu memperhatikan aktivitas di dalam labirin, sebelum akhirnya mereka juga dikirim ke dalam labirin tersebut oleh para atasan Wicked. Meski begitu, Newt tak peduli dengan masa lalu mereka karena mereka semua sekarang memiliki tujuan yang sama, yaitu keluar dari labirin, sehingga ia berharap mereka bisa bekerja sama dalam menemukan jalan keluarnya. Namun sebelum itu, mereka harus mengurus Gali terlebih dahulu, karena saat ini Gali lah yang menggantikan Albi sebagai pemimpin, dan tampaknya ia berencana membuang Thomas dan Teresa ke dalam labirin itu. Singkat cerita, ketika hari mulai sore, Gali menyuruh para glider lain untuk membawa Thomas dan Teresa ke depan pintu labirin, tetapi ternyata Gali tak berniat membuang mereka, melainkan ia ingin mengorbankan mereka berdua pada para Griever, karena ia menganggap bahwa dua orang inilah yang sudah memancing kemarahan para Griever. Tanpa disadari, Thomas dan yang lain tiba-tiba melakukan serangan balik dan berhasil menguasai keadaan. Lalu sebelum pergi, Thomas sempat mengatakan bahwa mereka berencana keluar dari labirin tersebut, yang mana hal itu membuat beberapa glider lain memutuskan untuk bergabung dengan Thomas. Meski begitu, Gali tampaknya tetap yakin dengan keputusannya untuk tidak mengikuti Thomas, dan pada akhirnya Thomas dan yang lain pun pergi meninggalkan Gali, hingga akhirnya mereka tiba di depan ruangan yang Thomas dan Minho temukan sebelumnya. Di sana mereka melihat ada salah satu Griever yang sedang menjaga pintunya, sehingga mau tak mau mereka pun berusaha menerobos masuk dengan cara menyerang Griever itu bersama-sama. Lalu saat para Griever lain mulai mendatangi mereka,
Thomas dan yang lain berusaha menahan para Griever tersebut. Sementara Chuck dan Teresa mencoba membuka pintu keluarnya dengan memasukkan kode berdasarkan urutan dari 8 angka yang ada di dalam labirin. Setelah memasukkan kode-kode yang dikatakan oleh Minho, mereka akhirnya berhasil membuka pintunya, yang mana hal itu membuat seluruh gerbang yang ada di ruangan itu mulai menutup dan menghancurkan para Griever. Meski mereka merasa ketakutan, Thomas dan yang lain mencoba memberanikan diri untuk mencari jalan keluar, melewati lorong-lorong yang ada di sana, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan di mana di sana terdapat banyak sekali ilmuwan yang tergeletak dengan bekas luka tembakan di tubuh mereka. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah rekaman milik seorang dokter bernama Ava Page yang mencoba menjelaskan tentang munculnya wabah virus mematikan bernama Flare akibat meningkatnya radiasi matahari yang menghancurkan 90% umat manusia di seluruh dunia. Virus itu tampaknya mampu menyerang otak dan membuat manusia yang terinfeksi berubah menjadi zombie, sehingga Dr. Page pun memulai sebuah eksperimen pada para remaja dengan menaruh mereka ke dalam lingkungan yang sangat keras seperti labirin, agar tubuh mereka bisa beradaptasi menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Bahkan mereka juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang bisa menahan infeksi dari virus Flare tersebut. Tetapi sayangnya, banyak orang yang menganggap bahwa eksperimen ini merupakan eksperimen berbahaya, sehingga mereka pun menyerang fasilitas Wicked itu tepat sebelum Dr. Page berhasil menemukan vaksinnya. Setelah melihat rekaman itu, Thomas berencana mengajak semua orang pergi keluar sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Gali datang dan langsung menodongkan sebuah pistol ke arah Thomas. Saat mereka sadar bahwa Gali tak bisa berpikir dengan jernih karena ia terinfeksi oleh virus, Minho pun langsung melemparkan sebuah tombak ke arah Gali, tetapi sayangnya mereka terlambat karena Gali berhasil menembak Chuck yang mencoba melindungi Thomas. Chuck lalu menitipkan boneka kayu miliknya pada Thomas, berharap Thomas bisa memberikan boneka itu pada keluarganya sebelum akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, beberapa tentara tiba-tiba datang dan membawa Thomas dan yang lain pergi menggunakan sebuah helikopter sambil mengatakan bahwa mereka datang untuk menyelamatkan para remaja yang dijadikan sebagai bahan eksperimen. Di sana, Thomas dan yang lain merasa sangat lega karena mereka berhasil keluar dari labirin mematikan itu. Tetapi tanpa disadari, ternyata semua ini merupakan bagian dari rencana Dr. Page. Dan tampaknya Thomas dan yang lain akan dibawa menuju ke tempat eksperimen selanjutnya. Lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.